Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini dengan NIM 200590026 dari Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kasus akuntansi manajemen. Tugas kasus ini membahas mengenai struktur biaya, yaitu titik impas dan juga target laba. Untuk soal, Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit, termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Nah, teman-teman bisa melihat laporan anggaran laba rugi pada layar. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah sebesar $700.000, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 tahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama, dengan mengasumsikan penjualan sebesar 30 juta, buatlah laporan laba rugi formal untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu sebesar 18%. Yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Dan C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Kedua, kita diminta untuk menghitung titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan atau dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu sebesar 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Yang ketiga, mengacu pada jawaban di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta, dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Yang keempat, kita diminta untuk menentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Dan yang terakhir, kita diminta untuk membuat grafik dan menunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, dan B, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Nah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, di soal pertama, kita diminta untuk membuat anggaran laporan laba rugi dengan ketiga alternatif. Nah, di sini saya memaparkan 3 alternatif sekaligus untuk memudahkan kita membandingkan perbedaan antara ketiga alternatif tersebut. Baik, untuk alternatif yang pertama, yaitu dengan komisi sebesar 18%, seperti contoh di soal,
Maka dengan komisi 18% ini, Marston Corporation akan menghasilkan laba neto operasi sebesar 400.000. Nah, untuk alternatif kedua, yakni dengan komisi 20%, kita lihat yang pertama yaitu bagian penjualan. Penjualan tetap yakni sebesar 30 juta, kemudian dikurang dengan beban variabel. Yang pertama ada harga pokok penjualan variabel sebesar 17.400.000 dan komisi 20% dari 30 juta adalah 6 juta. Kemudian total beban variabel adalah sebesar 23.400.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari margin kontribusi, yakni dengan mengurangkan penjualan dengan total biaya variabel 30 juta dikurang 23.400.000, hasilnya adalah 6.600.000. Maka didapat margin kontribusi sebesar 6.600.000. Kemudian kita akan mengurangkan margin kontribusi dengan biaya tetap. Yang pertama, ada harga pokok penjualan tetap sebesar 2.800.000, beban iklan tetap sebesar 800.000, dan beban administrasi tetap sebesar 3.200.000. Nah, maka diperoleh total biaya tetap sebesar 6.800.000. Margin kontribusi dikurang dengan total biaya tetap, maka akan menghasilkan rugi neto operasi sebesar 200.000. Nah, untuk alternatif ketiga, yakni dengan menggunakan staf penjualan sendiri. Untuk penjualan sama, yakni sebesar 30 juta, dikurang beban variabel. Yang pertama adalah harga pokok penjualan variabel sebesar 17.400.000 dan komisi sebesar 10% yang kita dapatkan dari soal sebelumnya. Yakni 10% dari 30 juta hasilnya 3 juta dan total biaya variabel adalah sebesar 20.400.000. Selanjutnya kita akan mencari margin kontribusi, di mana margin kontribusi didapat dari jumlah penjualan dikurang dengan total biaya variabel, yakni 30 juta dikurang 20.400, hasilnya adalah 9.600.000. Kemudian kita akan mengurangkan dengan beban tetap. Yang pertama adalah harga pokok penjualan tetap, yakni sebesar 2.800.000. Kemudian beban iklan tetap, yakni naik sebesar 500.000 menjadi 1.300.000, dan juga beban administrasi tetap sebesar 4.500.000, di mana beban administrasi tetap ini kita peroleh dari soal, yakni dengan menambahkan total gaji sebesar 700.000, beban perjalanan dan hiburan sebesar 400.000, kompensasi karyawan pendukung sebesar 200.000, sehingga totalnya menjadi 4.500.000. Selanjutnya kita akan mentotalkan biaya tetap, yakni 2.800.000 ditambah 1.300.000 ditambah 4.500.000, hasilnya yaitu sebesar 8.600.000. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan margin kontribusi tadi dengan total biaya tetap, yang mana dalam hal ini kita akan memperoleh laba sebesar 1 juta. Nah, dari ketiga alternatif ini tentunya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketika Marston Corporation menggunakan alternatif yang pertama, yaitu dengan komisi 18%, maka ia akan mendapatkan laba neto operasi sebesar 400.000. Ketika Marston Corporation menggunakan alternatif kedua, yakni dengan komisi 20%, maka ia akan mengalami rugi neto operasi sebesar 200.000. Dan ketika Marston Corporation menggunakan alternatif ketiga, yakni dengan menggunakan staf penjualan sendiri, maka ia akan memperoleh laba neto operasi sebesar 1 juta. Baik, selanjutnya kita akan menghitung titik impas dalam nilai penjualan atau dolar. Nah, yang pertama,
yaitu untuk tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu sebesar 18%. Sebelum menghitung BEP, kita terlebih dahulu harus mencari berapa rasio margin kontribusi. Nah, untuk rasio margin kontribusi didapatkan dari margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk tingkat komisi agen independen sebesar 18%, margin kontribusinya adalah sebesar 7.200.000 dibagi dengan penjualan, yakni sebesar 30 juta dikali 100%, hasilnya adalah 24%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BEP dengan membagi biaya tetap dengan rasio margin kontribusi, yakni biaya tetap 6.800.000 dibagi 24%, hasilnya adalah sebesar 28.333.333. Nah, untuk tingkat komisi agen independen yang naik menjadi 20%, kita akan menghitung BEP-nya, yakni dengan mencari rasio MK terlebih dahulu, yaitu margin kontribusi sebesar 6.600.000 dibagi dengan 30 juta penjualan dikali 100%, hasilnya adalah 22%. Nah, untuk mencari BEP, 6.800.000 dibagi dengan 22%, hasilnya adalah 30.909.090. Nah, yang terakhir, menghitung titik impas ketika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Yang pertama, kita harus mencari rasio margin kontribusi, yakni 9.600.000 dibagi dengan 30 juta penjualan dikali 100%, hasilnya sebesar 32%. Dan untuk menghitung BEP, kita membagi biaya tetap dengan rasio MK, yakni 8.600.000 dibagi 32%, hasilnya sebesar 26.875.000. Nah, sedikit mengingatkan agar teman-teman tidak bingung, di sini margin kontribusi dan biaya tetap kita peroleh dari anggaran laporan laba rugi sebelumnya yang sudah kita cari. Baik, kita masuk kepada soal nomor 3. Agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar 200.000, maka kita harus mencari target penjualan dalam dolar, di mana target penjualan dalam dolar ini diperoleh dari biaya tetap dikurang rugi operasi dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, biaya tetapnya yaitu sebesar 8.600.000 dikurang rugi operasi yaitu sebesar 200.000 dibagi 32%. Hasilnya adalah 26.250.000. Jadi, volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah sebesar 30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen di komisi 20% adalah sebesar 26.250.000. Nah, untuk soal nomor 4, kita diminta untuk menentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Nah, untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama, baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualannya sendiri, maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Nah, di sini kita dapat memisalkan X dengan total pendapatan penjualan, di mana dalam persamaannya total biaya 1 sama dengan total biaya 2, total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah dengan total biaya tetap 2. Dan rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 akan sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah dengan total biaya tetap 2. Nah, di sini sama-sama kita lihat di bagian kiri ketika Marston menggunakan agen penjualan dengan komisi 20%, dan di bagian kanan ketika Marston menggunakan staf penjualannya sendiri. Sesuai dengan persamaan tadi, maka
margin kontribusi 1 dikurang biaya tetap 1 akan sama hasilnya dengan margin kontribusi 2 dikurang biaya tetap 2. Di sini 22% X dikurang 6.800.000 sama dengan 32% X dikurang 8.600.000. 32% X dikurang 22% X hasilnya adalah 10% X, kemudian 8.600 dikurang dengan 6.800.000. X sama dengan 1.800.000 dibagi dengan 10%. X hasilnya adalah sebesar 18 juta. Maka volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama adalah ketika total pendapatan penjualan sebesar 18 juta. Baik, soal yang terakhir adalah grafik laba. Berikut merupakan grafik laba dari Marston Corporation. Nah, di sini ketika Marston Corporation menggunakan alternatif ketiga, yaitu dengan staf penjualan sendiri, maka ia akan memperoleh laba sebesar 1 juta. Dan ketika ia menggunakan agen independen dengan komisi 20%, maka ia akan mendapatkan rugi sebesar 200.000. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. My hobby is reading. Thank you for everything. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.